Selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, siapa nih yang sudah siap untuk beribadah? Aku. Saya. Wah, sudah siap semua ini. Sudah rapi ya? Udah dong, udah mandi, udah harum. Cici juga kan? Sudah dong. Iya, oke. Kalau gitu sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin dan sertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Wah, semuanya bersuka cita. Oke, sekarang kalau yang bersuka cita kita sama-sama bangkit berdiri ya. Cece hitung sampai hitungan ketiga ya, baru kita berdiri ya. Yuk siap-siap ya. 1, 2, 3. Yuk kita pujikan lagu Sukacita Bertemu Tuhan. Kita mau gerakan ya, goyangkan badannya. Bersukacita bersama Tuhan Yesus. Wah, kenapa ya kok kita harus bersukacita ya, C sama Lause? Kenapa, C? Soalnya Tuhan Yesus sudah mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Bahkan sekarang dia naik ke surga. Iya, bener banget. Wah, Tuhan kita tuh hebat nih. Berarti kita sekarang sudah menang. Yuk kita pujikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk gerak lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
menang bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita siap-siap dulu ya tangannya ya. Buka Alkitabnya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Loh. Kenapa kamu, Mi? Kok nangis-nangis terus? Cerita dong. Kamu ini gimana sih? Kalau ada anak nangis, itu ya karena sedih, takut. Loh. Kok tambah keras nangisnya? Aduh, gimana nih? Tolong. Lontong. Loh, kok lontong? Tolong. Tolong. Kenapa ini? Kok teriak tolong? Loh, ada yang nangis juga. Kenapa ini? Iya nih, gak tahu lah Use. Mimi dari tadi nangis. Tak tanyain gak mau cerita lah Use. Aduh, sini. Aduh, anak cantik. Kenapa? Sedih ya? Atau takut? Coba cerita sama Lose. Mungkin Lose bisa bantu. Iya, Lause. Mimi sedih dan takut. Di musim corona ini Mimi harus di rumah. Mama dan Papa tetap harus kerja. Jadi Mimi ditinggal di rumah sama Toto dan Mbak. Mimi takut nanti kalau ada virus COVID-19 yang tiba-tiba nyelonong masuk. Mimi takut kalau jadi ODP, PDP, terus. Mimi, kok jangan ketakutan sendiri gitu ah. Tadi sebelum papa mama berangkat kerja, kasih pesen enggak buat kalian? Iya lah Use. Tadi papa bilang, pokoknya number 1 itu ya lah Use ya, stay at home. Terus number 2 itu harus sering-sering cuci tangan. Gitu lah Use. Terus, apalagi ya Mi? Mama bilang harus makan yang cukup. Makan sayur, makan buah yang sudah Mama siapin. Lalu minum vitamin. Dan banyak berdoa. Tuh kan, mama papa sayang kalian. Sebelum mama papa pergi kerja, kasih pesan-pesan penting supaya kalian menjaga kesehatan, ya. Gini aja Mi, supaya kamu enggak takut lagi, dengerin Lose cerita ya. Tapi sebelumnya nih, ada kuisnya, ada pertanyaannya. Siapa yang tahu? Saya Lause, saya Mimi. Pertanyaannya aja belum kok sudah tahu-tahu. Dengerin ya, dengerin. Ini cluenya ya. Siapakah aku? Nah, clue yang pertama. Aku dan temanku sedang berjalan ke sebuah kampung. Clue yang kedua. Di
perjalanan, aku dan temanku bertemu dengan seorang laki-laki. Ayo, ada yang tahu enggak? Mimi, Ya, Mimi tahu tapi siapa namanya ya? lupa. Oke, clue yang terakhir ya, yang ketiga ya. Nah, awalnya aku dan temanku enggak tahu siapa bapak itu. Tapi akhirnya aku tahu ketika bapak itu mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah dan membagikannya kepada kami. Walah, Toto tahu lah Siapa tuh? Itu si Cleo kan? Hah? Cleo? Siapa itu? Cleo pas. Oh, bagus tuh, 100 buat Toto. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kuis yang kedua, dengerin clue-nya ya. Nah, clue yang pertama, aku adalah salah seorang murid Yesus. Murid Yesus lah Yo akeh lah 12 ya murid Yesus. Sabar Toto, belum selesai kok clue-nya. Ya dengerin, aku adalah salah seorang murid Yesus yang tidak bersama-sama dengan 10 temanku di satu tempat. Mimi tahu. Apa? Belum selesai. Tahu enggak? Cluenya apa lagi Lause? Nah, yang kedua clue-nya. Aku akhirnya percaya kalau Yesus itu bangkit setelah aku melihat lubang bekas paku di tangannya. Ya. Oh, tahu, Mimi tahu. Tahu Mi, ayo siapa Mi? Itu si Tom. Hah? Tom? Aneh-aneh aja kamu Mi. Mana ada murid Yesus namanya Tom? Ada itu tuh Tom and Jerry, bukan Tom. Ngawur. Ada murid Tuhan Yesus namanya Thomas. Betul kan Lause? Pinter Mimi. Good, dapat 100 juga. Yeay. Oke, kalian semua pinter. Kalau gitu, kalian dengerin cerita selanjutnya ya. Oke Lause. Emas lambang surga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke surga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Surga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes. Yang telah terima Yesus seperti pohon yang terus bertumbuh. Firman doa persekutuan dan tindakan Yesus agar semua kan bertelur menyembah Yesus Tuhan. Nah, mudah kan lagunya? Yuk kita belajar sekali lagi ya. Kalian bisa baca tuh di layar kata-katanya dan ikuti lagunya ya untuk belajar sama-sama. Oke, sekali lagi kita belajar ya. Emas lambang surga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke surga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Surga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes. Yang telah terima Yesus seperti pohon yang terus bertumbuh. Firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua kan bertelur menyembah Yesus Tuhan. Oke, anak-anak, kita akan berdoa
untuk menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, dan menyediakan tempat bagi kami di surga ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan kami menerima akan firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh memikirkan satu nama mungkin dari keluarga kami, mungkin teman kami, atau mungkin mbak di rumah kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah, beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Karena ini adalah kabar yang paling baik buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kalian tentu masih ingat ya, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para muridnya. Dari cerita Mimi dan Toto tadi, kita belajar Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Kleopas, kepada murid-muridnya, dan juga kepada Thomas. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk berkumpul. Mereka makan bersama. Dan setelah mereka selesai makan, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi keluar. Kira-kira kemana ya mereka? Ternyata mereka diajak jalan. Oh, ternyata mereka ke suatu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Tuhan Yesus tahu, sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Itu artinya Tuhan Yesus gak bersama dengan murid-muridnya lagi. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan satu pesan yang penting sebelum pergi. Seperti cerita Mimi dan Toto tadi, sebelum papa mamanya pergi kerja, papa mama memberikan pesan penting buat mereka. Nah apa ya pesannya? Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, paling tidak ada dua pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan mereka kuasa melalui Allah Roh Kudus kepada mereka. Pesan yang kedua yang juga sangat penting, para murid diminta untuk pergi ngapain? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi para murid tidak usah khawatir, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai mereka. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pesan penting itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, dibayangkan oleh para muridnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, tambah tinggi, semakin tinggi ke atas. Para murid cuma bisa melihat, loh Tuhan Yesus kok tambah tinggi, sampai ke langit. Wow, tertutup awan. Mereka mencari, mana Tuhan Yesus, sampai tidak kelihatan lagi. Wow, kemana Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus hilang? Nah ketika para murid melongo melihat, mencari Yesus ke langit. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih ada di dekat mereka dan berkata kepada para murid, mengapa kalian masih melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga nanti akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat, dia naik ke surga. Oh, para murid mengerti. Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari nanti Tuhan Yesus juga akan datang kembali
untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Surga adalah tempat yang paling menyenangkan. Karena apa? Di surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kejahatan. Yang ada hanyalah sukacita bersama Tuhan di surga. Kalian mau ke surga? Pasti semua orang mau ke surga. Oleh sebab itu kalian percaya terus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sampai kapanpun percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada kita. Meminta kita untuk apa? Menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kalian tanya, aduh gimana lo susah lo mau cerita Tuhan Yesus, aku aja nggak hafal Alkitab, gimana nih ceritanya? Jangan khawatir. Ada cara yang tidak sulit untuk kalian cerita tentang Tuhan Yesus. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya buku tanpa kata. Tapi kalau kalian tidak punya buku tanpa kata, tidak usah bingung. Kalian bisa gunakan kertas origami. Nah, kalian pasti punya nih di rumah kertas origami ya. Kalian pilih 5 warna. Yang pertama, warna emas. Yang kedua, warna hitam. Yang ketiga, warna merah. Yang keempat, warna putih. Yang kelima, warna hijau. Jangan terbalik ya urutannya ya. Emas, hitam, merah, putih, dan hijau. Lalu gimana nih ceritanya? Sederhana sekali. Belajar ya sama-sama ya. Nah, kalian tunjukkan warna emas. Kalian katakan, emas. Warna emas mengingatkan kita tentang surga. Karena Alkitab katakan di surga jalannya terbuat dari emas. Surga tempat yang penuh sukacita. Siapa yang tinggal di surga? Pastinya Tuhan Yesus kita. Tuhan juga ingin setiap kita ke surga. Berada di surga bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak ada yang bisa ke surga. Karena apa? Karena kita manusia berdosa. Nah, warna hitam mengingatkan kita tentang dosa kita. Dosa macam-macam, dosa itu sesuatu yang melanggar, yang tidak taat kepada Tuhan. Misalnya dalam pikiran kita benci, kita ingin balas dendam, kita iri hati. Atau dari perkataan kita berbohong, kita membuli, kita mengejek, memfitnah. Kita mungkin omong kotor atau yang lain. Mungkin dari perbuatan kita menyakiti orang lain, kita mencuri, banyak hal. Dosa yang kita lakukan. Nah, surga tidak bisa menerima dosa. Lalu bagaimana? Berarti nggak ada orang yang bisa masuk surga dong. Nah, inilah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Maka Tuhan Yesus turun ke dunia untuk apa? Mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita. Warna merah mengingatkan kita darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka surga Tuhan janjikan kepada dia. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita yang tadinya hitam, banyak dosa, sekarang sudah disucikan, dibasuh menjadi putih. Apa artinya? Berarti kita tinggalkan dosa-dosa itu. Kita enggak mau lagi seperti dulu. Ada banyak hitam-hitam dosa-dosa dalam hati kita. Sekarang kita enggak mau lagi berbohong, enggak mau lagi marah-marah, enggak mau lagi bandel, enggak taat sama orang tua. Kita enggak suka lagi berbuat dosa. Karena hati kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka kita juga harus bertumbuh. Warna hijau mengingatkan kita tentang tumbuhan, tanaman. Kalau tumbuhan itu baik, sehat, pasti dia akan bertumbuh. Nah, kita pun juga harus bertumbuh. Apa artinya bertumbuh? Artinya sebagai anak Tuhan kita harus makin mengenal Tuhan Yesus, makin taat sama Tuhan, makin mencintai Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui baca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan?
Bagus. Terus ya, lakukan. Baca firman Tuhan itu apa? Mengenal Tuhan Yesus. Melalui doa. Setiap hari kita berdoa, kita ngomong, berbicara sama Tuhan. Melalui apa lagi? Melalui ibadah seperti ini. Kalian melalui ibadah belajar banyak tentang firman Tuhan. Melalui apa lagi? Melalui kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Disitulah kita bertumbuh. Nah, jadi nggak sulit ya anak-anak ya untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih mudahnya lagi mengingat arti warna-warna tadi, saya mau ajari satu lagu buat kalian ya. Kita belajar sama-sama ya. Emas lambang surga, tak ada yang menderita di sana. Tapi tak ada sampai ke surga karena ada dosa. Gampang kan? Kita belajar sama-sama ya. Kalian ikuti. Seperti yang di layar ini, ada kata-katanya kalian ikuti ya. Mi. Ini kan hari ini hari kenaikan. Tuhan Yesus janji loh sama kita mau nyediain tempat buat kita. Kita jangan lupa bersyukur dengan cara memberikan persembahan, Mi. Oh iya ya, tapi persembahannya gimana caranya tuh? Kamu sudah persembahan belum? Belum, lupa aku caranya. Aduh Mi, gini loh Mi. Caranya gampang kok. Tinggal transfer ke BCA di atas ini Mi. Oh, Ya, atau scan QR code di atas ini juga Mi. Oh iya. Gampang kan Mi? Gampang ya ternyata. Iya, jangan lupa ya berikan persembahan. Oke deh tuh, makasih. Oke, teman-teman jangan lupa juga ya memberikan persembahan. Deep down in my heart. Ayo joget. I love you Jesus. Tepuk tangan. Deep down in my heart. Think about me. I'm gonna jump today. I'm gonna jump
bisa melakukan. ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa hari Minggu kita tetap beribadah sekolah minggu seperti biasa ya di jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Oke, sampai jumpa hari Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.